hari ini Baria nggak mau bawain cerita. Tapi hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi tenang dulu, Baria nggak sendiri, ada temennya. Ada yang tebak siapa? Ya betul, saudara Baria yang paling dekat rumahnya, yaitu Tante Yanti. Hai, ketemu lagi nih sama Yanti. Kita pakai kebaya. Oh iya bener. Kok kita bisa pakai kebaya? Kenapa? Kok kita bisa pakai kebaya? Karena dalam minggu ini dan bulan ini kita masih memperingati hari Pentakosta. Oh iya benar, kan kemarin juga ceritanya tentang Pentakosta ya. Nah kita hari ini kayaknya nggak cuma berdua doang deh. Oh iya, kalau di minggu yang kemarin itu ada Spider-Man yang datang. Oh iya. Kalau minggu ini siapa ya? Ada siapa ya? Jangan-jangan Wonder Woman temannya. Superhero juga dong. Iya. Siapa Enggak. ya? Siapa Tante? Hari ini sepertinya akan ada princess. Wow, princess. Princess dari mana ya? Nggak tahu. Coba. Elsa? Bukan. Oh. Anna? Bukan juga. Yuk. Oh, coba aku lihat dulu ya. Oh, di sini dibilang putri dari negeri Lilliput. Namanya Putri Lili. Kayak gimana ya Putri Lili? Yuk kita panggil yuk. Tante Yanti sama-sama yuk. Teman-teman yang di rumah yuk kita panggil yuk. 1, 2, 3. Putri Lili. Wow. Hai. Sapa dulu dong teman-temannya. Hai teman-teman. Hai teman-teman, Putri Lili kok rapi sekali? soalnya aku pakai baju yang bagus. Kenapa pakai baju yang bagus? Soalnya kita lagi mau sekolah minggu. Lagi sekolah minggu. Iya betul ya teman-teman yang di rumah. Kalau mau ibadah, walaupun ibadahnya di rumah, kita juga harus pakai baju yang rapi. Iya dong. Mbak Iria sama Mbak Yanti juga pakai baju yang rapi. Ini Putri. Walaupun kita masih sekolah minggu dari rumah. Baik-baik Nah, aja. Putri Lilliput, kok kamu cantik sekali? Ya juga rapi. Kamu senang nggak hari ini? Ya, Kita mau memuji bersama ya? Memuji Tuhan ya? Oke, yuk sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Lagu pertama ini lagu baru, kita mau belajar bersama-sama dulu ya. Ya, Yo, kalau yang mari. belum tahu, dengerin aja dulu. Nanti kita mau bersama-sama Iya. bernyanyi. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil.
Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih juga untuk semua kemurahan dan kasih dan semua berkat yang diberikan kepada kami semua hari ini. Kami masih bisa sekolah minggu bersama-sama meskipun online. Tapi kami bersyukur sekali Tuhan Yesus. Hari ini kami mohon Tuhan Yesus mau sertai kami dan teman-teman semua untuk bisa ibadah, mendengar cerita Alkitab dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, tolong jagain teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun mereka, supaya mereka juga bisa merasakan kasih-Mu seperti saya. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, Tante Yanti, tadi Iya. kita udah nyanyi 2 lagu, udah belajar lagu baru. Berarti sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita duduknya semua yang rapi yuk. Yuk. Semuanya duduk yang rapi. Kalau ada bangku duduk di bangku. Tangannya dilipat, tapi kita bukan mau berdoa, kita mau nyanyi dulu. Nyanyinya lagu apa ya? Baca kitab suci, tapi pakai bahasa Inggris. Pada tahu nggak? Belum tahu tuh Tante Yanti. Kita mau sama-sama bernyanyi bahasa Inggris, terus baru bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya sudah pada tahu. Oke deh. Yuk, kita mau sama-sama bernyanyi. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Higher, and you grow, grow, grow. Higher, and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Bahasa Indonesia, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita membaca firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah bisa memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin membaca firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dan apa isi tentang firman-Mu. Dan juga kami sangat bersyukur karena kami masih bisa ibadah online
walaupun di rumah karena pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami di pandemi ini dan menjaga kami terhindar dari virus corona, dan juga agar kami bisa kembali lagi sekolah minggu di gereja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Retno. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang Bu Retno kasihi, pernahkah adik-adik dijanjikan oleh mama dan papa? Dijanjikan sesuatu, misalnya mau diberi hadiah saat naik kelas. Pernah ya? Bagaimana rasanya menunggu janjinya mama dan papa itu? Antusias? Deg-degan? Atau bagaimana? Ya adik-adik, Tuhan Yesus pun sebelum naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan diturunkan Roh Kudus. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Ini janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan para rasul. Begini firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dijanjikan Tuhan Yesus akan turun ke atas murid-muridnya, ke atas para rasul. Kapan Roh Kudus akan turun? Di sini disebutkan, Tuhan menyebutkan tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Waktunya kapan? Murid-murid tidak tahu kapan Roh Kudus itu akan turun. Bisa sehari, 2 hari, atau kapan. Tetapi Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa Roh Kudus akan turun. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bersama-sama menantikan turunnya Roh Kudus. Di sebuah ruangan mereka berdoa bersama-sama. Berdoa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka bersama-sama menantikan Roh Kudus turun. Bersama dengan di situ berkumpul juga adik-adik 120 orang berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada sebuah kejadian. Di ruangan itu seperti ada angin bertiup. Seperti angin bertiup di situ. Dan seperti ada lidah-lidah api ada di atas mereka. Seperti ada lidah-lidah api seperti begini. Nah, orang banyak berkumpul di situ. Para rasul di situ seperti bertebaran lidah-lidah api, bahkan ada yang di atas seperkepala mereka. Lidah api ini sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sudah menepati janjinya, bahwa Roh Kudus sudah turun. Ini tanda dari Tuhan bahwa Roh Kudus sudah turun atas murid-muridnya. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus itu yang berasal dari Galilea berkata-kata dalam berbagai bahasa. Padahal di situ yang berada di situ itu ada orang Partia,
orang Media, orang Alam, orang Mesopotamia, Yudea, Frigia, Mesir, dan banyak sekali orang-orang dari daerah-daerah lain yang seharusnya murid-murid itu tidak bisa berbahasa mereka. Tetapi pada saat Roh Kudus turun itu, mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Lah, banyak sekali orang di situ menjadi kagum, takjub. Tiba-tiba mereka, para rasul, bisa berkata-kata dalam bahasa kita ya. Setelah ada peristiwa angin tadi, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita ya. Tetapi tidak banyak juga adik-adik di situ yang mentertawakan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tertawa. Itu kan sedang mabuk. Itu kan Petrus itu kan sedang mabuk. Murid-murid Tuhan Yesus kan sedang mabuk anggur, kata mereka. Mendengar ada yang mentertawakan, lalu Petrus bangkit, berdiri dari tempat duduknya. Apa yang dilakukan Petrus setelah turunnya Roh Kudus itu? Petrus menjadi berani bersaksi, berani menyaksikan kebenaran. Yang tadinya khawatir, bagaimana nih tidak ada Tuhan Yesus di antara kita. Mereka ketakutan, nanti kalau kita ditangkap bagaimana kehidupan selanjutnya. Dia khawatir, mereka khawatir. Tetapi semenjak turunnya Roh Kudus, semenjak ada Roh Kudus di dalam Petrus menjadi berani, menjadi bisa menyaksikan kebenaran, dia bersaksi dengan khotbahnya. Petrus langsung berkhotbah di depan orang banyak itu. Khotbah Petrus bisa adik-adik baca ya di Kisah Para Rasul 2 dari ayat ke-14 sampai 36. Ini Petrus langsung bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan mujizat-mujizat yang sudah pernah dibuat Tuhan Yesus, menceritakan hal baik tentang Tuhan Yesus, dan menceritakan kebenaran, dan menjadi berani bersaksi. Kenapa Petrus menjadi berani? Karena ada Roh Kudus menuntunnya. Nah, setelah itu adik-adik mendengar khotbah Petrus, banyak orang-orang di situ bertambah banyak mendengarkan khotbah Petrus. Lalu mereka bertanya, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kata mereka, kata orang-orang di situ. Kata Petrus, bertobatlah dan jadikan dirimu dibaptis. Ya, itu ada di ayat yang mereka semua, tetapi orang itu ayat yang sebentar, dilihat ya. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kata mereka. Lalu jawab Petrus kepada mereka, gini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa itu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan akan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada saat itu juga ada 3.000 orang. Banyak sekali ya. Pertama loh, zaman dulu 3.000 orang memberi dirinya untuk dibaptis. Pada saat itu Petrus membaptis
3.000 orang. Karena ada Roh Kudus, mereka bertobat. Kenapa mereka bertobat? Kenapa mereka memberi dirinya dibaptis? Mereka ingin ada Roh Kudus di hati mereka. Sudah tidak, kalau sekarang adik-adik Roh Kudus tidak berupa lidah-lidah api, ini hanya tanda ya. Tadi hanya tanda dari Tuhan, tidak berupa lidah-lidah api. Oh, kita ada Roh Kudus, ada lidah apinya, tidak. Tapi Roh Kudus ada di hati kita, tidak kelihatan. Roh Kudus ada di hati kita. Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita adik-adik bahwa kita juga akan diberikan Roh Kudus. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dibacakan ya. Di dalam kitab Lukas 11 kita cari Lukas 11 ayat yang ke-13. Itu Tuhan juga berjanji kepada kita. Ada janji Tuhan di situ tentang bahwa kita akan diberikan Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Bagian firman Tuhan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, nih janji Tuhan, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, adik-adik mau meminta Roh Kudus enggak? Kepada Tuhan. Meminta lewat doa. Kita bisa berdoa meminta Roh Kudus. Dan Tuhan, janji Tuhan, pasti kita akan kepenuhan Roh Kudus. Kita menjadi kepenuhan Roh Kudus ketika kita bertobat. Kita mengasihi apa yang terjadi ketika Roh Kudus ada di hati kita. Ayo, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah berdoa minta Roh Kudus sama Tuhan, terus Roh Kudus memimpin kita, apa yang terjadi di antara kita? Ayo adik-adik, apa yang terjadi? Coba. Apa yang kita lakukan? Iya, betul adik-adik. Kita akan diberi kekuatan. Kita akan berani bersaksi. Kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita. Bersaksinya bagaimana? Caranya bermacam-macam. Kita mengasihi sesama kita mengasihi saudara kita mengasihi orang tua kita mengasihi adik-adik kita mengasihi teman-teman kita. Itu juga artinya kita sudah dipimpin Roh Kudus. Kita berbuat baik setiap hari, itu artinya kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, dan juga adik-adik yang perlu kita tahu, Roh Kudus itu bisa mengubah rasa khawatir, takut menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita, menjadi kita tidak takut lagi menghadapi nanti kalau sekolah gimana ya? Kita ketularan virus enggak ya? Teman-teman bagaimana ya? Minta Roh Kudus bimbing kita adik-adik. Nanti kita tidak akan khawatir. Kita akan sukacita menghadapi tahun ajaran baru, menghadapi hari baru yang ke depan dengan bimbingan Roh Kudus. Bisa ya adik-adik ya? Mari adik-adik kita antarkan dalam doa agar Roh Kudus selalu memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang murid-murid Tuhan Yesus yang menanti-nantikan Roh Kudus. Tuhan,
Kami juga meminta Tuhan, memohon agar setiap hari, setiap saat setiap perbuatan kami, kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami bisa mewartakan kebenaran, mewartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita. Gimana ceritanya, seru nggak? Seru, tentang karya-karya Roh Kudus pada murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi walaupun Tuhan Yesus nggak ada, tapi kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga ditemani oleh Roh Kudus. Iya. Sekarang Karena kita sudah sudah mendengarkan cerita, sekarang kita mau bersama-sama memberikan persembahan. oke, semuanya siapkan persembahannya ya. Kalau punya amplop kecil di rumah boleh pakai amplop. Ini mana petugas persembahannya ya, Putri Lili? Mana kantong persembahannya? Di sana. Ambil dulu Putri. Tunggu lagi. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke, yuk lagunya aku bawa dan berikan. Jangan lupa siapkan persembahannya di tangan kanan dan kemudian kantong persembahannya ya. Yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan hari ini. Kami mau berikan persembahan kiranya dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke. Sebelum kita mau tutup ibadah kita hari ini, Iya, kita mau ngapain nanti? mau nyanyi dulu satu lagu. Oke, judul lagunya Ku Menang. Siap? Yuk, kita mau nyanyi. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Teman-teman, untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami supaya segera pulih dari pandemi ini, sehingga kami bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Berkati juga semua pihak yang sudah mempersiapkan ibadah sekolah minggu ini dan
biarlah pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekian dulu ibadah kita pada minggu hari ini. Tetap di rumah, tetap semangat ibadahnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Cuci tangan. Iya, jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless.